Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau kita berdoa? Ya, Mbak Nadine yang berdoa. Ya, terima kasih. Nah, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Nah, kalau kalian sudah siap supaya kalian lebih semangat lagi dalam belajarnya, kita bernyanyi lebih dahulu ya. Ayo semuanya berdiri. Nah, kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya bernyanyi. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, dari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila pertama Pancasila dengan benar. Yang kedua, siswa mampu memberikan contoh kemalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan saat menggambar berperinci. Yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa mampu menggambar bangunan atau rumah yang kreatif. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan menggunakan modul pembelajaran kooperatif learning. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa materinya kemarin? Kewajiban terhadap lingkungan. Nah, siapa yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban anak-anak? Ada sesuatu yang telah dimiliki oleh orang tua. Ya, kemudian kalau kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Iya, ternyata masih pada ingat ya. Jadi hak adalah sesuatu hal yang mutlak yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir. Kemudian kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, sudah pada ingat semua ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai tema 4 berbagai pekerjaan dan subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, dan pembelajaran kedua yaitu fokus pembelajarannya itu PPKN dan SBDP. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai makna sila pertama dan membuat gambar 3 dimensi. Nah, kita akan memulai pada materi yang pertama yaitu makna sila pertama. Nah, siapa di sini yang mau menjadi arsitek anak-anak? Ya, Mbak Ria sama Mbak Nadine. Ya. Nah, jika kita ingin menjadi arsitek, maka kita harus menjadi orang yang jujur. Jujur merupakan salah satu makna dari sila Pancasila yang pertama. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membaca materi makna sila pertama. Ayo silakan dibaca, Ibu bilang selama 5 menit. Dibaca anak-anak. Baca. Sudah selesai anak-anak untuk bacanya? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu mau bertanya. Nah, lambang negara Indonesia itu apa anak-anak? Pancasila. Garuda Pancasila. Nah, di sini Ibu punyai gambar Garuda Pancasila. Nah, di sini ada simbol-simbol dari sila 1 sampai sila ke-5. Nah, untuk simbol sila 1 yaitu simbolnya apa anak-anak? Simbol dari sila. Ya, bintang. Benar. Nah, kalau sila 1 itu bunyinya bagaimana? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang
sila kedua simbolnya apa? Rantai. Rantai. Nah, ini dari sila kedua itu bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila ketiga. Ya, pohon beringin. Ya. Persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, kepala benteng bunyinya bagaimana? Melambangkan prinsip demokrasi yang musyawarah Islam. Ya benar. Kemudian yang kelima, Paci dan kapas. dan kapas itu bunyinya Melambangkan silaturahmi dan solidaritas. ya benar. Nah, berapa sih jumlah bulu pada leher Garuda Pancasila anak-anak? 45. Ya benar. Kemudian pada ekornya ada berapa? 19. Ya benar. Nah, tanggal berapa hari kemerdekaan Indonesia anak-anak? Agustus Tahun 1945. ya benar. 17 Agustus tahun 1945. Sudah paham ya? Nah, sekarang kita jadi makna sila pertama. Nah, makna sila pertama itu apa saja sih anak-anak? Coba sebutkan. Apa sila pertama? Mana sila pertama? Percayaan dan setiap Ya, kemudian setiap orang dibebaskan menurut agama masing-masing, maka setiap orang bergantung banget untuk taat terhadap aturan agamanya. ya, kemudian yang ketiga. Semua yang Tuhan ciptakan harus dijaga. Toleransi, rumah beragama dan sama beragam. Ya benar. Nah, jadi makna sila pertama yang pertama yaitu percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Nah, kemudian yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Yang ketiga, semua yang Tuhan berikan harus dijaga. Yang keempat, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Nah, sekarang contoh dalam kehidupan sehari-hari pada makna sila pertama itu apa saja contohnya? Coba sebutkan. Ada yang bisa? Ke contoh dalam kehidupan sehari-hari makna sila pertama, ada yang bisa? Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut. Nah, yang ketiga yaitu saling menghormati. Nah, itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari makna sila pertama. Nah, bagaimana, sudah paham ya mengenai makna sila pertama? Nah, kalau sudah, sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok jadi 2 kelompok. Jadi ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Ayo silakan bikin kelompoknya sendiri. Jadi bisa sama Mbak Ria sama Mbak Ayu. Ya, bisa bikin kelompok. Sudah bersama kelompoknya? Nah, kalau sudah, sekarang Ibu mempunyai papan naksil. Nah, naksil ini adalah makna sila pertama. Nah, ini ada makna sila pertama. Ya, yang tadi sudah disebutkan sama anak-anak. Nah, nanti Ibu minta kalian untuk memasangkan dengan contoh makna sila pertama. Nah, di sini sudah ada gambar contoh makna sila pertama. Nah, ini ada gambar contoh makna dari sila pertama. Nah, nanti Ibu minta yang Ibu tunjuk maju ke depan untuk memasangkan contoh makna sila pertama ini yang sesuai dengan makna sila pertama ini. Paham ya? Paham. Nah, sekarang Ibu mau tunjuk. Coba Mbak Nadine maju dari kelompok 1. Bisa menggunakan. Nah, nanti bisa memilih ini gambarnya. Ini yang pertama maknanya adalah percaya dia Tuhan sendiri setiap negara untuk diatur. Nah, contoh yang cocok itu yang mana, Mbak? Ya, bisa dipasang. Ya. Ya, terima kasih Mbak, silahkan kembali. Nah, kemudian yang kedua Ibu minta Mbak Ria maju.
pilih contoh yang pas untuk makna sila pertama yang kedua ini. Yang mana sebenarnya yang pas deh? Coba dipilih. Ya, bisa dipasangkan deh ini. Ya, dipilih. Ya, terima kasih Mbak. Kemudian ini masih ada dua. Coba Mbak Dewi maju. Nah, coba pasangkan contoh yang sesuai dengan makna sila pertama yang ketiga ini. Ya. Ya, terima kasih Mbak. Nah, sekarang coba Bapak maju. Nah, ini ada toleransi umat beragama. Jadi yang bisa ini hanya ini, jadi ini yang pertama. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai contoh dalam kehidupan sehari-hari makna sila pertama yang sudah dipasangkan oleh anak-anak semuanya. Nah, yang pertama makna silanya ada percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk jatuh. Nah, di sini tadi Mbak Najib mengambil contoh membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Nah, bagaimana ini bisa atau tidak? Benar? Ya, benar. Nah, kemudian yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Nah, tadi Mbak Ria mengambil contoh menjalani perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Bagaimana? Benar? Ya, benar. Nah, kemudian makna sila yang ketiga yaitu semua yang Tuhan berikan harus dijaga. Tadi Mbak Dewi mengambil menjaga kelestarian sumber daya alam. Bagaimana? Benar? Ya, benar. Nah, kemudian makna sila yang keempat, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Nah, tadi Mbak Fafa mengambil contoh mengembangkan sikap saling menghormati, kebiasaan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, jadi anak-anak tadi benar semua ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, tadi kan jawabnya ini benar semua. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 mendapatkan bintang. Nah, ini untuk kelompok 1, silakan Mbak Fafa bintangnya. Nah, ini untuk kelompok 2. Nah, sekarang sudah bisa ya untuk menentukan contoh dari makna sila pertama. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja siswa. Nah, ini nanti dikerjakan secara kelompok, jadi didiskusikan dengan kelompoknya. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan ya. Nah, jadi bisa menghadap ke belakang. Nah, sekarang ayo didiskusikan dengan kelompoknya. Sesuai dengan makna sila pertama atau tidak? Jadi coba makna sila pertama atau tidak? Nah, kalau sesuai maka ditulis pendapatnya sesuai dengan sila pertama. Nah, nanti diberikan alasannya. Alasannya kenapa? Kalau bisa sesuai dengan sila yang pertama. Bisa ya? Bisa ya? Paham ya? Ya, sekarang coba didiskusikan dengan kelompoknya. Ini kan ada gambar contoh dari sila pertama. Nah, makna sila pertama. Nah, pendapatnya nanti sesuai atau tidak dengan sila pertama. Biasanya itu sesuai atau tidak dengan sila pertama. Sesuai. Nah, kalau sesuai bisa ditulis sesuai dengan makna sila pertama. Nah, nanti kalian bisa memberikan alasannya kenapa kok bisa sesuai dengan sila pertama itu kenapa. Paham? Nah, sekarang coba didiskusikan di kelompoknya. Sudah selesai anak untuk berdiskusinya? Sudah. Nah, kalau sudah sekarang coba perwakilan kelompok 1 maju Mbak Fafa. Ya, bisa diperlihatkan gambar 1 itu gambar apa Mbak? Legend. Ya, pendapatnya bagaimana? Sesuai dengan sila pertama. Alasannya? Sebelum belajar kita harus berdoa.
Ya, kemudian yang gambar mendapat cita-cita. ya, gambar kedua. Petani Pendapatnya, sesuai dengan sila pertama. alasannya, Karena semuanya yang diberikan harus dijaga dan dilestarikan. ya, kemudian yang gambar tiga itu pendapatnya, Tidak sesuai dengan sila pertama. alasannya, Karena merugikan orang lain, ya, benar. melanggar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Terima kasih dan terima kasih kembali. Nah, untuk nomor selanjutnya coba gerakan kelompok dua. Mbak Ayu maju. Ya, bisa kita lihat terlebih dahulu maskernya. Nah, sekarang coba yang nomor selanjutnya, Mbak. Ada gambar apa itu? Mengejek. Ya, pendapatnya bagaimana, Mbak? Ya, alasannya yang keras ya, Mbak. Ya, kemudian yang selanjutnya, ya, bekerja. Pendapatnya, alasannya kenapa? Ya, benar. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Ya, silakan kembali, Mbak. Nah, sekarang Mbak, kita mengevaluasi yang sudah kalian didiskusikan tadi ya. Nah, yang gambar pertama ini ada kegiatan belajar. Nah, ini merupakan sesuai dengan sila pertama. Jadi kita wajib untuk belajar, dan kita sebelum belajar kita wajib untuk berdoa. Kemudian yang keduanya ada gambar petani. Ini sesuai dengan sila pertama karena kita wajib untuk menjaga dan melestarikan yang Tuhan berikan. Kemudian yang ketiga ini adalah mencuri. Nah, ini sangat tidak baik. Nah, ini tidak sesuai dengan sila pertama karena mencuri dapat melanggar hukum, berdosa dan merugikan orang lain. Nah, untuk kemudian gambar yang keempat ini adalah gambar mengejek. Nah, ini tidak sesuai dengan sila pertama karena kita sebagai manusia tidak boleh saling mengejek ya. Nah, kemudian yang gambar kelima ini bekerja. Nah, ini sesuai dengan sila pertama. Nah, kita bekerja supaya kita dapat memenuhi kebutuhan kita. Ya, begitu. Nah, jadi semuanya sudah paham ya. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu akan melanjutkan belajar yang kedua, yaitu mengenai seni budaya dan prakarya, mengenai menggambar 3 dimensi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menggambar, anak-anak? Menggambar. Ibu punya saja. Apa yang dimaksud dengan menggambar? Satu proses mengungkapkan gagasan seseorang melalui bahasa gambar. Misalnya, desainer ingin membuat benda yang berupa guci sebelum dibuat guci sesungguhnya. Ya, jadi menggambar adalah suatu proses pengungkapan gagasan seseorang melalui bahasa gambar. Nah, berdasarkan dari jenis benda yang akan digambar, cara menggambar bentuk 3 dimensi terdapat 3 jenis antara lain apa saja? Yang pertama, Menggambar bentuk benda seperti ya, yang kedua, menggambar bentuk benda simetris. ya, kemudian yang ketiga, Menggambar bentuk benda bebas. ya, untuk menggambar bentuk benda kubistis objeknya itu apa saja? Ada beberapa Gambar yang berupa benda dasar seperti tanah, laut, misalnya meja, kursi, lemari, kotak kecil, lemari es, dan sebagainya ya. Ya. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh gambar. Nah, ini adalah contoh gambar 3 dimensi. Kelihatan semuanya? kelihatan. Nah, di sini ada gambar kursi, ya. Gambar kursi ini menggambar dalam bentuk gambar apa? 3 dimensi. Ya, 3 dimensi bentuk kubis. Nah, ini gambarnya seperti ini. Coba dilihat. Nah, seperti ini. Kemudian gambar yang kedua. Nah, ini ada gelas. Kemudian yang gambar ketiga, kunci. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham ya? Nah, kalau kalian sudah paham, sekarang Ibu minta kalian
rumah impian kalian atau bangunan. Nah, ini nanti digambar di kertas yang ibu berikan ini. Lihat ya, sudah bawa pensil warna semuanya ya? Sudah. Nah, ini ibu bagikan kertasnya, digambar di sini ya. Nah, kalian bisa menggambar rumah impian kalian atau bangunan lainnya, bisa terserah. Nah, silakan. Bisa menggambar rumah, bangunan, atau yang lainnya ya. Silakan digambar. Sudah selesai anak-anak untuk menggambarnya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, sekarang ibu minta salah satu siswa untuk maju menunjukkan hasil karyanya. Coba Mbak Ria maju. Mbak Ria maju. Ya, bisa ditunjukkan gambarnya. Ya, Mbak Ria menggambar rumah impiannya. Ya, bisa tepuk tangan buat Mbak Ria. Ya, terima kasih, silakan kembali. Nah, kalau sudah, sekarang ibu minta kalian untuk memajangkan hasil karyanya di bawah pajangan. Ayo satu-satu catat bersama terlebih dahulu. Ya. Sekarang Mbak Nadine. Anak hijau. Ya. Sekarang Mbak Dewi. Ya, Mbak Ayu sama Mbak Ria. Ya, bisa taruh di bawahnya sini. Ya. Ya. Nah, sudah paham ya mengenai sila pertama dan juga menggambar 3 dimensi? Nah, kalau sudah, sebelum ibu menutup pembelajaran pada hari ini, apa saja sih yang sudah kita pelajari tadi anak-anak? Yang sudah kita pelajari tadi, yang pertama ada? Ya, yaitu Pancasila. ya, mengenai makna sila pertama Pancasila. Ya. Makna sila pertama itu apa saja? Coba sebutkan. Adanya Tuhan dari setiap warga negara dan untuk diatur. Ya, Dua, ya. setiap orang Yang kedua, dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. ya, Semua yang Tuhan berikan harus dijaga. 4, toleransi antara umat beragam dan sesama umat beragam. ya. Jadi kesimpulannya untuk makna sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi makna silanya itu kita wajib untuk menaati agama dan kepercayaannya masing-masing, dan kita dapat saling menghormati kerukunan antar sesama umat beragama. Ya. Nah, sekarang ibu akan memberikan soal evaluasi, kemudian dikerjakan secara individu. Kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan ya. Nah, ini ibu bagikan. Ya, bisa dikerjakan secara individu ya. Nanti bisa dikumpulkan ke depan. Ayo Bapak sama Mbak Najib dikerjakan terlebih dahulu.
Sudah selesai ya